menjadi salah satu peneliti produk dari PT Papros ya waktu itu. Kemudian kalau saya sebut saya sebagai ibu rumah tangga, kenapa? Karena kebetulan suami saya itu penderita asma. Jadi sebagai buah cintanya sudah harus siap-siap ya, bahwa anak-anak nanti mungkin akan mengalami apakah ada eksema, apakah ada alergi atau rinitis. Ternyata tiga-tiganya juga asma. Jadi ya sudah. Jadi saya kali ini menceritakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga karena take care 3 anak dan 1 pasien dewasa dari asma. Izinkan saya untuk share screen. Oh, ini malah sudah yang di paling akhir. Kita mulai dari yang pertama. Untuk kejadian asma ini tadi disebutkan bahwa memang belum tentu menyebabkan kematian, tetapi pasien-pasien asma ini kan cukup banyak, sehingga tentu saja akan menyita perhatian kita. Jadi tidak kalah dengan pasien-pasien prolanis ya, karena peran apoteker dalam manajemen asma ini cukup tinggi. Maka pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama setidaknya mengingatkan kembali dari standar-standar kompetensi sebagai seorang apoteker, antara lain kita mampu melakukan praktek kefarmasian secara profesional, legal, dan etis, kemudian mampu melakukan konsultasi serta konseling sediaan farmasi khusus. Contohnya ini adalah pada obat-obat asma, karena kan cara pemakaiannya sangat khusus, karena tadi dinyatakan kemungkinan kalau dosisnya sudah tepat, pemilihannya sudah jelas dan sudah sesuai, tetapi jika penggunaannya tidak sesuai atau tidak tepat, maka ini sangat mempengaruhi sekali keberhasilan terapi atau outcome terapi pada pasien. Maka oleh karena itu tugas apoteker adalah mampu meningkatkan pemahaman pasien, serta di sini bagaimana kita cara menyerahkannya yang disertai dengan komunikasi informasi dan edukasi. Karena penting sekali dalam asma ini yang namanya edukasi kepada pasien dan keluarganya. Kemudian apa yang akan saya sampaikan pada kali ini antara lain adalah jelas sebelum kita mengajari pasien untuk tepat menggunakan sediaan-sediaan khususnya berbagai macam inhaler ini, tentu kita harus mengenali dulu apa yang namanya asma. Kita membantu pasien untuk mengetahui juga faktor pencetusnya apa, klasifikasi keparahannya, kemudian terapi yang tepat, kemudian manajemennya seperti apa, tugas kita sebagai seorang apoteker, kemudian prinsip komunikasi informasi edukasi pada asma, serta asma kontrol tes ya, yang untuk menentukan apakah pasien harus naik dosis atau turun atau bertahan. Kemudian cara penggunaan obat asma dengan berbagai macam inhaler serta diskus, serta nanti hanya sedikit tentang asma eksaserbasi. Nah, menurut Perpari, Persatuan Respirologi Indonesia atau perhimpunan dari teman-teman dokter paru ya, ini dinyatakan bahwa yang namanya asma tadi juga sudah dinyatakan merupakan peradangan saluran nafas yang sifatnya kronik karena ada peran dari sel serta elemen-elemen seluler serta elemen-elemen humoral yang terjadi karena terjadinya inflamasi serta adanya hiperresponsif dari bronkus. Biasanya akan sangat terdeteksi munculnya pada malam atau dini hari, kemudian terjadi mengi, nafas pendek, mengi atau wheezing, kemudian nafas pendek, ada sesak di dada, dan juga disertai dengan batuk. Mungkin kalau ada yang menanyakan apa bedanya asma dengan PPOK, sangat berbeda. Karena asma ini sifatnya sangat reversibel, biasanya terjadi bisa jadi pada umur yang sangat dini, tetapi pada PPOK pasti biasanya di atas umur 40. Kemudian sifatnya tadi selain reversibel dan irreversibel juga masalah gangguannya, ya ini pasti akan lebih parah pada kejadian PPOK serta kausanya berbeda. Maka kausa pada asma ini kita bagi menjadi host dan lingkungan. Artinya faktor individu serta faktor lingkungan ini bisa jadi keduanya akan berperan atau salah satunya pun juga akan sangat mungkin. Contohnya yang namanya atopik atau secara genetik, kemudian juga adanya pada orang-orang tertentu atau individu tertentu itu terjadi bronkus yang hiperresponsif. Dengan adanya rangsang sedikit saja, orang lain itu tidak terjadi sesak nafas atau mengi, tetapi pada orang-orang tertentu ini akan memunculkan terjadinya gejala-gejala asma. Dapat pula yang terjadi mungkin orang itu tidak sebegitunya ya dari faktor genetik maupun dari faktor fisiologis, tetapi ternyata dengan adanya lingkungan tempat kerjanya yang dia selalu terpapar setiap hari, seperti misalnya
di rumah yang memelihara pets ya, atau hewan peliharaan khusus yang berbulu, atau kemudian juga digunakannya karpet sehingga banyak dust mites yang isinya adalah protein-protein, kemudian tempat kerja yang memiliki sifat sangat iritatif, makanan dan minuman juga sangat memungkinkan. Maka diagnosis asma itu ditegakkan salah satunya dengan apa? Tentunya ini harus ada mengi yang berulang, bukan hanya satu kali. Disertai juga dengan batuk, kemudian tentu akan berlanjut dengan sulit bernafas karena adanya proses inflamasi yang cukup panjang dan cukup kuat sehingga menimbulkan terjadinya bronkokonstriksi, biasanya terjadi atau lebih banyak dikenali pada malam hari, tetapi dapat juga terjadi pada musiman. Misalnya pada bulan-bulan sekarang ini di Indonesia kan juga terkena dampak dari Australia yang sedang winter, sehingga kita juga mengalami cuaca dingin, sehingga sangat mungkin ada individu yang mengalami ini ya, pemicunya adalah hawa dingin. Kemudian dapat pula harus ditegakkan apakah ada riwayat asma yang sebelumnya. Jangan sampai ini hanya terjadi satu saat itu sehingga kita bisa menyebut pasien itu sudah asma. Kemudian manifestasi yang paling kelihatan adalah rinitis alergi yang biasanya ini dominannya adalah bersin-bersin yang frequent. Kemudian ada eksema ya di kulit, kalau ada gatal luka tidak segera kembali ya, tetapi sampai menimbulkan gatal yang amat sangat, kemudian juga amat mengganggu dan warnanya menjadi mungkin ke arah menghitamnya kulit. Kemudian biasanya kalau ketemu alergennya atau penyebabnya, dia akan mengalami perburukan. Mungkin batuknya akan semakin frequent, contohnya misalnya ada seseorang yang pergi ke kalau kita sebut itu penjual pakaian bekas itu ya, atau yang awul-awul kalau di Jogja. Nah, ada seseorang yang kalau masuk di toko itu dia selalu muncul batuk-batuk hingga sesak nafas. Jadi sangat mungkin itu karena paparan alergen itu akan semakin memperburuk. Kemudian bagaimana cara kita memastikan lagi kalau memang seperti challenging pada obat TB itu ya, pada OAT sekalipun itu kan juga sama dengan diberi challenge, yaitu diberikan obat asma. Jika diberikan obat-obat asma ternyata gejala-gejala tadi membaik, nah ini jelas adalah penyakit asma. Kemudian pemeriksaan fisik yang lain jelas kelihatan sekali adanya sesak nafas, kemudian mengi atau wheezing, kemudian pasien juga harus digunakan alat tertentu untuk memeriksa memastikan dengan yang namanya ini ya, peak expiratory flow meter ya, PF meter. Ini untuk menentukan apakah ada volume ekspirasi paksa atau dalam bahasa Inggris namanya forced expiration volume yang terjadi pada saat 1 detik pertama yaitu kurang dari 70 dan arus puncak dari ekspirasi bisa lebih dari 20%. Kemudian kadang-kadang juga diperlukan adanya ototorak atau ronsen, kemudian analisa gas darah itu ya. Dan ini juga analisa gas darah ini yang nanti juga akan membedakan antara asma dengan PPOK misalnya. Kemudian tipe asmanya ada yang atopik, non atopik, ada yang karena usia lanjut, bahkan yang karena pekerjaan. Bagaimana asma itu terjadi? Kita ingat kembali, selalu kita ingat yang namanya asma selalu dimulai dengan alergen, karena pemicunya adalah alergen, tadi bisa apa saja, tiap individu pasti akan sangat berbeda. Seseorang mungkin terpapar dengan dust mite akan memunculkan batuk, mengi, dan yang lainnya, tetapi individu yang lain tidak perlu seperti itu, tetapi dia misalnya, kalau di negara-negara 4 musim, dengan adanya spring, kemudian banyak polen, nah itu juga dia akan kemudian menjadi terpapar. Maka alergennya adalah bermacam-macam, tetapi yang penting dengan adanya alergen ini dia akan mempengaruhi apa? Pada saluran nafas itu ya, ada epitel sel yang di sana terdapat bentukan yang namanya thymic stromal lymphopoietic. Ini ya. Inilah yang sekarang menjadi salah satu fokus dari terapi asma, karena disinilah munculnya dengan adanya TLSP yang teraktivasi ini, dia akan mempengaruhi dendritic cell. Dendritic cell ini kan selalu ada di dalam tubuh kita, kemudian dendritic cell ini akan menyebabkan aktivasi pada T helper. T helper kita ada 2 macam. Yang satu adalah T helper 1 yang pada kondisi normal paru itu selalu ada. Sementara T helper 2 dia akan
muncul pada saat terjadinya inflamasi yang cukup kronis. Sehingga di sini peran dari asma adalah munculnya T helper 2 dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan